Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah metode penelitian, yaitu pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. Di sini ada teman-teman saya dan saya sendiri, nama saya Zura Mansyah, ada Muhammad Apriza, John Soralitonang, Ahmad Fawas Raihan, dan Yoel Lorenzo. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era kemajuan zaman yang serba canggih membuat perkembangan ilmu dan teknologi bertambah cepat, belum sempat kita mengikuti dan menyerap sesuatu bidang ilmu. Muncul berbagai bidang baru yang harus dipahami agar kita juga dapat mengikuti perkembangan tersebut. Sebagaimana kita ketahui akan ada sejumlah tantangan baik individual maupun bangsa secara keseluruhan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menghadapinya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia ialah dengan pendidikan. Proses pembelajaran bukan hanya dalam bentuk pemrosesan informasi, tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia kreatif yang adaptif terhadap tuntunan yang berkembang. Teknologi informasi berkembang pesat melebihi bidang lainnya. Faktor penentunya adalah globalisasi informasi, yaitu penyebaran akses dan produksi informasi ke seluruh dunia. Dan saat informasi dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Perkembangan lintas batas informasi yang tercepat adalah internet, yang ditemukan sekitar tahun 1990. Globalisasi informasi telah naik 200% dibanding tahun 1950-an. Keadaan ini juga berpengaruh pada dunia pendidikan, karena proses pendidikan pada dasarnya adalah perpindahan informasi terpilih yang tidak lagi terbatas antara siswa dan guru, bahkan juga harus mulai dibuka ke sumber-sumber informasi yang lebih luas seperti buku dan pusat aktivitas dalam masyarakat luas, lokal, nasional, dan global. 1.2 ada rumusan masalah. A. Apa dampak positif penggunaan internet bagi mahasiswa? B. Apa dampak negatif penggunaan internet bagi mahasiswa? C. Bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah internet? 1.3 ada tujuan masalah. A. Mengetahui apa dampak positif penggunaan internet bagi mahasiswa. B. Mengetahui apa dampak negatif penggunaan internet bagi mahasiswa. C. Mengetahui bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah internet. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Adapun langkah-langkah penelitian itu pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Identifikasi masalah yang harus dipecahkan melalui penelitian selalu ada, tersedia, dan cukup banyak. Tinggal si peneliti mengidentifikasikannya, memilihnya, merumuskannya. Ketika masalah telah diidentifikasi, hal tersebut belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Biasanya dalam usaha merumuskan masalah, penelitian ditemukan lebih dari satu masalah, dan dari masalah tersebut perlu dipilih dalam satu mana yang layak dan sesuai untuk diteliti. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, maka perlu dirumuskan. Dalam merumuskan masalah terdapat hal-hal yang disarankan, itu sebagai berikut. A. Masalah hendaknya dirumuskan dalam
bentuk kalimat tanya. B. Rumusan itu hendaknya padat dan jelas. C. Rumusan itu hendaknya memberikan petunjuk tentang mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Ya, untuk selanjutnya B ada penelaah kepustakaan. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoretis bagi penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas itu, orang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Dan yang C, perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Dalam merumuskan hipotesis dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis hendaklah menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua ada hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Dan yang ketiga ada hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat. Dan yang keempat, hipotesis hendaklah diuji. Artinya hendaklah orang mungkin mengumpulkan data guna menguji kebenaran hipotesis tersebut. Dan yang D, identifikasi, klarifikasi, dan pemberian definisi operasional variabel-variabel. Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Jumlah variabel yang dijadikan objek pengamatan akan ditentukan oleh rancangan penelitian. Semakin sederhana rancangan penelitian akan melibatkan variabel-variabel yang sedikit jumlahnya. Dan yang E ada pemilihan atau pengembangan alat pengambil data. Dalam sesuatu penelitian, alat pengambil data dikumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya. Yang F, penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian mana yang akan dipilih ditentukan oleh variabel-variabel penelitian secara hipotesis yang akan diuji. Yang G, penentuan sampel. Tujuan sebagai pertimbangan dalam melakukan sampel adalah agar diperoleh sampel representatif bagi populasinya. Dalam hal ini ada 4 parameter yang berpengaruh, yaitu yang pertama ada variabilitasi populasi, yang kedua ada besar sampel, yang ketiga ada teknik pengumpulan sampel, dan yang keempat kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Dan yang poin H ada pengumpulan data. Prosedur pengambilan data berpengaruh terhadap kualitas data, oleh karena itu harus diikuti secara tertib. Dan poin I, pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Menganalisa data merupakan salah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian pola analisis mana yang akan digunakan. Apakah analisis statistik atau analisis non-statistik? Analisis statistik yaitu sesuai dengan data kuantitatif, sedangkan analisis non-statistik yaitu sesuai untuk deskriptif. Dan yang poin J ada interpretasi hasil analisis. Hasil analisis boleh dikata masih faktual dan ini harus diberi arti oleh peneliti. Hasil itu biasa dibandingkan dengan hipotesis penelitian, dibahas dan diberi kesimpulannya. Dan yang poin K ada penyusunan laporan. Pada umumnya masing-masing disiplin menetapkan format penulisan laporan itu. Bab 3, metode penelitian. 3.1, lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi penelitian akan dapat memudahkan mengetahui tempat di mana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. 3.2, teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar bagi mahasiswa di kampus UBSI Jatiwaringin. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden yang berkaitan tentang pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar. Hasil wawancara yang diperoleh digunakan sebagai data kualitatif dan dianalisis dalam pembahasan. Dalam teknik wawancara ini, penelitian melakukan wawancara dengan mahasiswa dan wawancara dilakukan secara langsung di kampus. 2. Teknik pengamatan atau observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pemanfaatan secara tematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.
observasi yang berada pada objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Observasi dilakukan di kampus UBSI, tepatnya di depan kampus. Dalam observasi ini penelitian mengamati mahasiswa dalam penggunaan internet sebagai sumber belajar serta pemanfaatan internet. 3.2 analisis data. Pengumpulan data penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi di lapangan. 2. Reduksi data, yaitu memilih hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk ukuran rinci yang bertambah sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. Untuk itu data tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilah-pilih, difokuskan, dicari tempat atau polanya. 3. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid. Penyajian data dapat dilakukan melalui sebagai macam visual, misalnya gambar, grafik, diagram. 4. Pengambilan keputusan atau verifikasi. Menarik kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang besar tidaknya hasil laporan penelitian. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan. Kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kokohannya, kecocokannya, dan merupakan validasinya. Sejak awal penelitian mencari makna dari data yang diperoleh. Jadwal penelitian bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Internet memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif internet, kita dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih luas, dan untuk dampak negatifnya banyak penipuan yang terjadi di internet. Salah satunya melalui jejaring sosial. Solusi untuk menghindari hal tersebut adalah dengan peran orang tua agar lebih memerhatikan anak-anaknya. 5.2 saran. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian, ada beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya pengawasan dari orang tua, masyarakat yang lain dalam menggunakan internet supaya mereka tidak melalaikan proses belajar mereka yang diakibatkan oleh penggunaan internet yang terlalu lama. Sekian dari kami, terima kasih.